Shalom alaikum nakku, kita bertemu lagi. Dan kalau sudah mau ketemu sama kalian itu Bunda itu selalu excited. Lupa lapar, lupa capek. Oke. Materi ketiga kita apa nakku? Dosa. Bunda akan mulai dengan berkata, izin ya nakku ya. Sebenarnya materi ini ya gimana lah Bunda bilang ya. Udah ahlinya kita semua tentang hal ini. Karena kita ini manusia berdosa bukan? Oke lah, mari kita sesama manusia berdosa ngobrolin tentang dosa supaya kita menjadi lebih baik setelah tahu dosa itu seperti apa sih. Oke. Kita akan mulai membahas materi ini dengan sebuah kesepakatan tanda kutip kalau kita semua sudah berdosa. Ya toh. Jadi kalau ada orang yang pernah mengatakan gue tidak pernah bohong, dialah manusia yang paling banyak bohongnya. Oke ya, jadi kita mulai nakut dari Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Alkitab dimulai dengan satu pernyataan yang sangat jujur dan radikal tentang dosa bahwa aku dan kau sudah berdosa. Jadi bukan sebagian, bukan hanya yang tertangkap saja yang berdosa. Banyak kali kita ini belum ketahuan aja ya kan. Bukan hanya yang kelihatan rusak hidupnya ya kan. Jadi yang tak kelihatan pun banyak kita yang sebenarnya rusak hidupnya. Kalau orang Batak bilang banyak kita ini sisa kusahnya ya. Oke. Yang Batak pasti paham itu. Jadi semuanya kita sudah berdosa nakku. Nah, kata semua ini, Bunda berharap itu menghancurkan kesombongan kita. Karena di medsos tengoklah banyak kali orang-orang yang sombong ya kan. Begitu dia bertemu dengan orang yang berbeda dengan dia, ya kan, dianggapnya cuma dia aja yang benar, yang lain itu semuanya pendosa gitu. Dia yang paling suci. Jadi tidak ada yang bisa berkata saya terkecuali. Enggak ada yang kebal terhadap dosa termasuk pendeta. Oke. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua nakku, ada beberapa mitos tentang dosa. Apa katanya dosa itu hanya milik kriminal, penjahat yang ketangkap lalu dipenjara. Jadi kalau you belum ketangkap, belum ketahuan lo nggak berdosa gitu. Nggak juga ya kan. Orang yang gagal secara moral ya. Orang disebut gagal secara moral itu karena kenapa? Ketahuan. Jadi kalau nggak ketahuan nggak disebut gagal secara moral gitu. Terus apa lagi? Orang yang hidupnya berantakan, orang yang jauh dari gereja. Kalau tinggal dekat gereja nggak kayak gitu juga. Oke. Banyak bercandanya soalnya kan ini jam-jam ngantuk nakku. Oke. Seringkali kita berpikir nakku, dosa itu milik tanda kutip orang jahat. Jadi selama saya masih kuliah dengan benar, masih melayani, masih terlihat tanda kutip baik-baik saja, berarti saya aman. Tapi pahami nakku, dosa itu bukan soal penampilan luar. Pengkhotbah pasal 7. Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Apa katanya nakku? Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak berbuat dosa. Nggak ada. Ya, nggak ada orang di bumi yang tak pernah berbuat dosa. Artinya bahkan orang yang kelihatan baik pun tidak luput dari dosa. Oke. Nah, menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, dosa ternyata bukan hanya tanda kutip tindakan atau bukan hanya sesuatu yang kita lakukan. Dosa itu adalah kondisi hati kita yang sudah terpisah dari Tuhan. Jadi artinya begini, kita bisa terlihat sopan tapi menyimpan iri kepada orang lain. Ih, kok bisa ya dia nilai kalkulusnya bagus ya? Ih, kok rasa dia agak-agak ini ya, menjilat ke dosen. Kok bisa nilai agamanya A gitu ya kan. Kayaknya dia tuh ngambil-ngambil hati ke Bunda itu. Enggak kayak begitulah. Terlihat aktif, pelayanan tapi haus pengakuan. Jadi terlihat rohani tapi hidupnya dalam kesombongan. Nah, itu sebabnya nakku Alkitab itu berkata, kalau kita merasa tidak berdosa, kita sedang menipu diri kita sendiri. Nah, apalagi kebiasaan kita nakku, kita suka kali bilang seperti ini. Ya, aku memang jahat tapi tidak sejahat dia. Saya tuh masih lebih baik dari dia, begitu. Sama dengan pembelaan orang-orang yang jarang ke gereja. Lebih baiknya aku dari orang-orang yang ke gereja itu. Tengok aja yang ke gereja itu, menggosip aja kerjanya. Yang ikut PMK itu menggosip aja kerjanya. Pacaran sembarangan, aku nggak ikut PMK. Nah, jadi suka kali ya. Nah, jadi tapi aku apa yang kita lihat Alkitab itu tidak membandingkan kita dengan manusia. Kenapa? Karena standarnya adalah kemuliaan Tuhan. Balik Roma pasal 3 ayat 23 tadi. Semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi masalahnya adalah bukan kita lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah Bunda, apakah
engkau memenuhi standar Tuhan atau tidak? Dan jawabannya tidak, belum kita penuhi standar Tuhan, nakku. Bayangkan kalau nilai kelulusannya adalah 100, ternyata nilai kita 99,9. Tetapnya kita tak lulus karena harus 100. Nah, jadi makanya bukan standar kita, tapi standarnya Tuhan. Tapi pertanyaannya, Bunda, apa sih artinya kehilangan kemuliaan Tuhan? Artinya kita kehilangan tujuan hidup, kita kehilangan relasi yang intim dengan Tuhan, kita kehilangan identitas sejati. Maka dosa itu bukan cuma soal hukuman, dosa itu juga adalah soal kehilangan makna. Maybe satu perbuatan kita belum ketahuan, jadi kita belum dihukum. Tapi dengan menyimpan perbuatan yang tidak baik itu dan berketerusan melakukannya, kita akan kehilangan makna hidup kita. Nah, itu sebabnya ada banyak manusia, ada banyak mahasiswa seperti Anda itu pintar, tapi kosong di hatinya. Aktifnya luar biasa, tapi dia senantiasa merasa hampa. Punya teman banyak, tapi kesepian. Nah, jadi masalah terdalam manusia itu bukan karena kita kurang pencapaian, tapi kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, oke, itu dulu untuk pengantarnya, anakku ya, untuk pengantar. Nah, sekarang kita akan lihat dosa itu sebenarnya apa sih? Nah, gitu ya, pengertian dosa. Oke, ada yang mau kasih pendapat apa pengertian dosa? Oke. Dari perspektif Alkitab, mari kita melihat, ya kan? Roma 3 ayat 23 tadi. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa itu dalam perspektif Alkitab itu, nakku, bukan sekedar pelanggaran moral, tapi juga apa? Satu dan yang terutama, kita gagal mencapai standarnya Tuhan. Lalu pelanggaran terhadap hukum Tuhan, pemberontakan terhadap otoritas Tuhan, penyimpangan dari tujuan penciptaannya. Waktu materi manusia, Bunda katakan salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia supaya kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kau mengabaikan keterhubunganmu dengan Tuhan, ya kan? Kau mengabaikan keterhubunganmu dengan Tuhan, kau sudah berdosa. Nah, jadi dalam teologi Kristen, dosa tidak didefinisikan hanya sebagai kesalahan etika, tapi sebagai kondisi eksistensial manusia yang telah menyimpang dari Tuhan. Sekali lagi tadi dikatakan apa? Kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, istilah ini menunjuk pada apa, nakku? Gagalnya kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuannya Tuhan untuk mencerminkan karakternya Tuhan. Dengan kata lain, dosa itu adalah problem teologi sebenarnya sebelum menjadi problem moral. Nah, oke. Kita akan melihat beberapa istilah ya, sekedar menambah pengetahuan Anda saja ya. Dari bahasa Yunani itu disebut hamartia, ya kan? Artinya apa? Meleset dari sasaran. You pernah melihat pemanah? Kan ada tujuannya bulat-bulat itu, naknya bulat-bulat lalu ada titik lalu dipanah gitu kan. Jadi selama dia masih dalam bulatan iki kono masih ada nilainya toh. Tapi kalau sudah nyasar ke jemuran tetangga, nggak ada lagi nilainya. Jadi meleset dari sasaran, gagal mencapai target. Nah, jadi ini sering dipakai dalam konteks kegagalan mencapai standar yang ditetapkan. Nah, dalam konteks perjanjian baru, nakku, hamartia ini tidak hanya berarti tindakan yang salah, tetapi juga keadaan manusia yang berada di luar kehendaknya Tuhan, di luar zonanya Tuhan. Artinya kita tidak lagi di posisi yang benar di hadapan Tuhan, dan ada keterpisahan antara kita dengan Tuhan, keterpisahan relasional, dan ada ketidakmampuan mencapai standar kekudusan ilahi. Karena kan kita tahu dong, sama-sama tahu, kita tested dengan natur kita yang berdosa, kudus itu harga mati. Nah, karena itu apa yang menjadi kesimpulan kita, dosa itu bukan sekedar tanda kutip kesalahan kecil, tetapi deviasi atau penyimpangan dari kehendak Tuhan yang sempurna. Itu ya di perjanjian baru, nakku ya. Nah, kita lihat di perjanjian lama, nakku, ada beberapa kata sama artinya gagal, meleset, tidak mencapai standar. Pesa, itu pemberontakan, pelanggaran yang disengaja dengan cara-cara yang amat sadar. Misalkan apa contohnya, nakku? Jadi dia sudah ditetapkan, tanda kutip, dia sudah berjanji menikah dengan seseorang di altar Tuhan, dan sudah menikah. Lalu setelah menjalani pernikahan, dia mengakhiri pernikahan itu dengan sepihak, dengan alasan tidak jelas. Itu termasuk pemberontakan mau kepada Tuhan, ya kan? Oke, lalu yang ketiga apa? Afon, ya kan? Distorsi batin, kerusakan
moral jadi bengkok, ya mirip-mirip lah, meleset dari sasaran. Nah, jadi istilah-istilah ini, kata, pesa dengan afon ini menunjukkan kalau dosa itu memiliki apa namanya? Pertama itu dimensi etis, yaitu tindakan yang salah, lalu dimensi relasional, pemberontakan kita terhadap Tuhan, lalu yang ketiga internal, kerusakan natur manusia. Artinya dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan, bukan, tetapi apa kita setelah kejatuhan. Jadi apa kita setelah kejatuhan? Seperti apa kita setelah kejatuhan? Nah, seperti itu, oke? Lalu yang berikutnya lagi kita lihat apa? Dimensi teologisnya dosa. Nah, jadi secara sistematika teologi dosa itu memiliki 3 dimensi utama. Nah, pertama dosa sebagai pelanggaran hukum, ya, pelanggaran hukum legal itu 1 Yohanes 3 ayat 4. Yang kedua, dosa sebagai pemberontakan, Yesaya 1 ayat 2. Jadi menolak otoritasnya Tuhan. Nah, yang ketiga, dosa sebagai natur yang rusak ontologis, jadi hati yang bengkok, Yeremia 17 ayat 9. Nah, maka secara teologis dosa tidak bisa dikurangi, dipotong, direduksi menjadi sekedar pelanggaran aturan. Nggak bisa. Dosa itu pelanggaran hukum Tuhan, pemberontakan terhadap Tuhan, distorsi dalam natur manusia. Jadi itu sebabnya kalau kita bicara solusi dosa itu tidak hanya soal perbaiki perilaku, enggak. Yang dibutuhkan adalah pemulihan natur, pemulihan relasi kita dengan Tuhan. Makanya Bunda selalu bilang begini, nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan di luar Tuhan, nggak ada mimpi, semua itu dimimpi. Nah, mari kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 7 misalkan. Dikatakan seperti ini. Ya, Yakobus 4 ayat 17. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, berdosa. Itu artinya apa, Dosa juga mencakup kelalaian moral, penundaan ketaatan, pengabaian tanggung jawab rohani, dan sebagainya. Nah, jadi dalam teologi moral ini disebut sebagai apa namanya ya? Sin of commission. Jadi melakukan yang salah dengan sin of omission, tidak melakukan yang benar. Jadi ternyata kalau kau tahu apa yang benar tapi kau tak melakukannya juga salah. Jadi contoh, kau taunya masuk dan bergabung dan aktif di PMK itu benar, tapi dengan sengaja kau mengabaikannya, dosa ternyata dosa itu, ya kan? Maka Yakobus menegaskan dosa itu bukan hanya tindakan aktif, tapi juga ketidaktaatan pasif. Jadi masa bodoh, cuek bebek itu juga dosa gitu kan. Nah, menutup mata dan telinga itu juga dosa ketika kau seharusnya bisa melakukan sesuatu. Nah, dengan demikian dosa itu bukan hanya pelanggaran dramatis, tapi juga pengabaian terhadap panggilan Tuhan. Oke, sudah ya? Sudah bisa paham ya sampai di situ ya? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebenarnya akar dosa itu di mana sih? Nah, sumber dosa itu di mana sih? Nah, jadi kalau Bunda bertanya, sumber dosa dari mana? Iblis. Pasti jawaban kalian langsung iblis, ya kan? Nah, jadi Markus pasal 7, 21 ke 23 berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Jadi Yesus dengan sangat tegas mengatakan kalau sumber dosa itu bukan dari luar diri kita, tapi dari dalam hati kita, ya. Maka dosa itu bukan masalah lingkungan, bukan semata-mata tekanan sosial atau pengaruh budaya. Ya, lingkunganku yang nggak bener, aku merasa tertekan, makanya aku jadi berdosa, aku ditekan. Nggak kayak gitu kelesnya. Dalam apa yang disebut itu ya, dalam antropologi Kristen, manusia berdosa bukan karena ia berada di lingkungan yang salah, tapi karena natur batinnya telah rusak. Nah, itu ya. Coba kalau lingkunganku baik, aku tidak akan jatuh. Tetapnya kau bisa jatuh, ya kan? Karena apa? Kau seperti Bunda bilang di awal tadi, udah punya modal kita, udah punya skill kita, kemampuan kita untuk melakukan dosa. Nah, makanya Yesus membalik logika itu, ya, berkata masalahnya guys, besti, bukan dari luar, tapi dari dalam hati kita. Hati yang seperti apa? Yeremia 17 ayat 9 menjawabnya. Hati yang licik, ya kan? Lebih licik dari segala sesuatu dan tidak dapat disembuhkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Nah, itu ya, Yeremia 17 ayat 9. Nah, jadi kalau
kalau di terjemahan bahasa Ibraninya sebenarnya anakku, licik itu menunjukkan apa? Ada kesalahan moral, distorsi moral, ada ketidakjujuran batin, ada ketidakmampuan hati manusia menilai dirinya sendiri secara objektif. Nah, maka secara teologis ini menunjuk pada apa aku kerusakan natur manusia akibat kejatuhan atau akibat jatuh ke dalam dosa. Maka manusia itu bukan hanya melakukan dosa, tapi manusia itu kita itu memiliki hati yang telah terdistorsi gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya kita sering membenarkan membenarkan kesalahan kita sendiri, lalu mencari kambing putih dan kambing hitam, menyalahkan orang lain, lalu menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang wajar. Yang lain juga melakukannya, ya aku juga ya wajar lah. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kita membaca Yakobus 1 ayat 14 ke 15, maka kita akan paham proses dosa itu dari mana? Dari hati ke tindakan. Karena tadi kan kata Tuhan dosa itu tidak terjadi di luar sayang, tapi di dalam. Coba kita baca dulu ya Yakobus pasal 1 ayat ayat 14 ke ayat 15 ya, dikatakan begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi kalau kita mau gambar diagramnya, mula-mula ada satu keinginan. Ketika keinginan ini kita legalkan, kita normalisasikan, kita wajarkan ya, kita benarkan ya kan. Maka setelah keinginan ini kita benarkan, apa yang terjadi? Bahwa pembenaran ini akan mendorong kita untuk melakukan satu tindakan. Nah, setelah kita melakukan satu tindakan untuk pertama kalinya, maybe agak sulit untuk pertama kalinya, tapi kalau kali kedua, ketiga, keempat, biasanya itu menjadi lebih mudah. Itu akan menjadi kebiasaan kita. Maka dosa itu jarang terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba mencuri, tiba-tiba berdusta, tiba-tiba berzina. Enggak, itu mengikuti proses internal, keinginan, keinginan dorongan hati yang tidak bisa dikendalikan. Punya keinginan nggak salah, aku Tuhan menciptakan kita punya keinginan, tapi keinginan kita pun harus bisa kita kendalikan. Nah, lalu karena nggak bisa dikendalikan, kita benarkanlah keinginan ini, ya kan? Nah, setelah kita benarkan, berubahlah menjadi perwujudan, karena tadi sudah kita rasionalisasikan, ya kan, secara moral, masalahnya ini gitu. Lalu kita lakukanlah dosa tersebut. Maka dalam teologi moral ini menunjukkan dosa itu adalah proses batin sebelum menjadi tindakan lahiriah. Jadi di sini dulu sebenarnya diproses, baru gue mau ngomong kasar nih, gue maki-maki nih. Jadi orang-orang yang di medsos yang suka komen-komen jorok itu, suka komen-komen maki-maki itu ya kan, itu karena apa? Balik lah ya, dalamnya juga macam tuh ya itu. Jadi yang sering kita lihat hanya tindakannya, ya dia komen-komennya nggak bener gitu, kasar-kasar, tapi sebenarnya itu adalah tampilan hati dia, anakku. Nah, maka dosa itu pada dasarnya adalah menggeser Tuhan dari pusat hidup dan menggantikannya dengan diri sendiri. Ya, semoga kalian bisa tidak terganggu dengan bunyi itu nak ya. Dan itu tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, Roma 1 21 ke 25. Nah, jadi kalau kita membaca di Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa, nah di situ kan ada yang disebut dengan otonomi diri. Manusia ingin menjadi seperti Tuhan. Nah, itu akar dosa aku. Otonomi diri, ketika manusia ingin menjadi seperti Tuhan, padahal jelas-jelas Tuhan sudah menciptakan dia seperti Tuhan. Maka secara teologis, dosa itu bukan hanya ketidaktaatan, tapi penolakan terhadap otoritas Tuhan. Ketika ego kita menjadi pusat kehidupan kita, maka itu akan mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi nilai-nilai kebenaran dan juga arah dari tujuan hidup kita. Ya, itu dia. Sampai situ bisa paham nakku? Lanjut dulu Bunda. Nanti baru kita masuk ke diskusi nakku ya. Nah, lalu apa dampak dosa? Kalau Anda membaca Kejadian pasal 3, ya kan? Kejadian pasal 3, di situ Anda bisa melihat dengan detail apa yang menjadi dampak dosa, apa yang terjadi kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, yang pertama itu adalah dosa itu merusak relasi dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2.
yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kesalahanmu. Dosa pertama-tama itu masalah masalah relasional, nakku, bukan hanya masalah moral, ya kan? Coba ya kau baca lagi Kejadian pasal pasal 3 itu. Taman Eden, Bunda katakan minggu lalu, diciptakan spesial untuk manusia pertama. Tapi begitu manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka diusir, nakku. Bukan cuma diusir, dibuat penjaga di Taman Eden supaya mereka nggak bisa mendekat. Nah itu nakku ya. Jadi bukan cuma masalah moral yang pertama, tapi masalah relasional. Keterpisahan lu, gue kelar gitu. Nah jadi makanya relasi manusia yang tadinya itu harusnya bersifat intim, terbuka, penuh kepercayaan. Nah, dosa justru menciptakan apa? Pemisahan. Jadi makanya kalau Anda melihat sekarang ini, kondisi kita, bangsa Indonesia ini kan terkenal beragama kali. Beragama kali kita ini. Beragama kali, sekali lagi, beragama kali. Tapi lihatlah, seringkali kehidupan kita itu nggak sesuai dengan status keagamaan kita. Jadi kenapa? Karena meskipun kita berbuat dosa, nakku, dosa itu tidak langsung membuat kita berhenti beragama, ya kan? Dosa justru membuat kita menjauh secara rasional. Makanya kita ini seperti kebakaran jenggot, nakku, kalau sudah menemukan orang yang berbeda, gitu kan, seperti jijik kali melihat orang itu, udah nggak mau kita lagi bergaul sama dia. Nah, jadi orang-orang bisa tetap datang ke tempat ibadahnya, ya kan? Dia beribadah dengan khusyuk kelihatannya, memakai pakaian sesuai dengan agamaannya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Dosa itu menghancurkan relasi dengan sesama. Kejadian pasal 3 ayat 12, Yakobus 4 ayat 1, Anda bisa membacanya nanti. Jadi setelah kejatuhan manusia langsung bagaimana, nakku? Sianunya itu. Nah, jadi kita menjadi sulit untuk mengatakan itu aku gitu. Kita lebih sulit melempar tanggung jawab ke orang lain. Kita kehilangan kepercayaan, lalu kita mempertahankan diri kita. Lihat, Anda lihat, nakku, dosa itu menggeser relasi itu dari relasi yang seharusnya mengasihi menjadi apa? Kompetisi dan konflik antar manusia itu bukan cuma karena perbedaan karakter, nakku, bukan, tapi itu balik lagi, nakku, itu refleksi dari hati kita yang telah terdistorsi oleh dosa. Itu alasan kenapa Bunda nggak mau melayani orang-orang yang komen-komennya negatif di TikTok atau di Instagram. Kan Bunda sudah bilang bolak-balik, ya kan, Bunda biarkan itu seperti itu ya, lumayan lah naik tayangannya, ya kan, biarin aja gitu, capek kali dia. Malah Bunda bilang lagi, ya kan, sok maki-maki lagi, ayo keluarkan semua emosi negatifnya. Masih banyak yang lagi yang mau bisa kok komentari, rame lah komentarnya kan, naik lah tayangannya kan. Itulah manusia ini, ya kan. Jadi nah, yang ketiga, apa aku dampak dari dosa? Dosa itu merusak relasi dengan diri sendiri. Kejadian pasal 3 ayat 7 dan Roma 7 ayat 15. Anda bisa membacanya nanti. Jadi dosa itu tidak hanya memutus relasi vertikal horizontal, tapi juga relasi kita dengan diri kita sendiri. Jadi kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak utuh. Kita mengalami rasa bersalah, rasa malu, dan hidup dalam konflik batin. Gue nggak tahu apa yang sedang kau pikirkan ketika mendengar Bunda mengajar. Entah kau bilang, mas sekali-kali si Bunda ini, tapi lu berkonflik dengan diri lu sendiri, ya kan. Nah, jadi apa yang dipaparkan di Kejadian pasal 3 ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, ketika mereka merasa malu, itu bukan karena menyadari mereka telanjang, bukan, tapi karena mereka sadar mereka sudah terpisah dari Tuhan dan dengan sesamanya gitu. Nah, lalu yang berikutnya, upah dosa apa, nakku? Kematian relasional. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, kematian dalam Alkitab itu bukan hanya biologi, sayang. Ada yang disebut dengan kematian relasi, kematian makna, kematian spiritual. Jadi dosa itu memutus manusia dari sumber kehidupan yang sejati. Maka kita bisa terlihat baik-baik secara fisik, masih hidup, tetapi kita sebenarnya sudah mengalami yang disebut dengan mati secara rohani. Nah, ya kan? Maka sekarang kita bisa menyimpulkan ternyata dampak dosa itu, nakku, ya, luar biasa ya. Dampak dosa itu ternyata membuat kita sadar dosa itu tidak pernah netral. Dosa itu selalu mencari sesuatu untuk dia serang, untuk dia hancurkan, dan begitu dia menyerang harus sampai hancur. Itu misinya, anakku. Oke? Nah, oke. Nah,
Bunda jadi pengen bertanya nih, ya kan? Jadi sebenarnya kalau dosa itu terjadi di dalam diri manusia bukan di luar manusia, Bunda jadi pengen bertanya nih aku sebenarnya kalau kita mau spesifikkan lah, apa sih yang menjadi awal mula manusia jatuh ke dalam dosa, apa sih? Apa sih? Nah, apa sih? Kalau kita membaca Kejadian pasal 3, kalau kau baca Kejadian pasal 3, apa apakah karena Hawa tergoda? Apakah karena Hawa ingin menjadi seperti Tuhan? Meskipun tadi Bunda katakan, ya itu salah satu otonomi diri, ya kan? Tapi apa penyebabnya sehingga dia sampai pada pikiran aku ingin menjadi seperti Tuhan, apa sih? Nah, kalau Bunda senang mengatakan seperti ini, aku dosa itu berawal dari ketika Hawa itu membuka percakapan, komunikasi dengan iblis. Jadi kalau baca Alkitab itu Bunda ajarkan begini, harus pakai imajinasinya, aku. Jadi jalan-jalanlah si Hawa sore itu. Nah, ini satu. Yang kedua apa? Hawa itu jalan-jalan sendirian. Jadi jangan pernah kau menjadi sendirian. Nah, sendirian itu adalah kesempatan bagi si iblis untuk menggodamu, dan kemungkinan besar kau bisa jatuh kalau sendirian. Itu makanya kita diciptakan sebagai makhluk yang sosial, nggak boleh mengisolasi diri. Nah, jadi dia jalan-jalan sore hari itu, ya kan. Nah, disapa lagi sama si iblis ini, ya kan. Hai cewek, begitu. Nah, coba kan kalau dia sudah tahu ini tuh bukan makhluk yang benar untuk diajak ngomong, catat, bukan makhluk yang benar untuk diajak ngomong, harusnya kan dia bisa menghindar. Gitu kan. Tapi ini enggak, disemperin pula kan, disemperin si iblis. Nah, ini kan naon gitu kan kira-kira, ya kan. Bukankah Tuhan berfirman? Nah, jadi kalau kau baca Kejadian pasal 3 kan, ya itulah triknya iblis sampai sekarang. Dia kan kutip firman Tuhan, aku. Dikutipnya firman Tuhan, lalu dibelokkannya sedikit. Nah, gitu. Dikutip firman Tuhan tapi dibelokkannya sedikit. Nah, datanglah pula si Hawa ini, ya kan. Nah, itulah. Dicoba diluruskannya. Enggak kayak gitu, Keles. Kayak gininya yang benar. Masuklah di jebakan Batman. Begitu direspon oleh si Hawa, langsung keluarlah aslinya si iblis ini. Dibukanya topengnya. Tuhan yang berdusta. Ya, itu tidak benar. Kalau tadi kan, bukankah begini firman Tuhan? Seolah-olah dia pro kepada Tuhan. Tapi begitu si Hawa nyemperin, begitu ya, apa dia bilang? Buka topengnya. Tuhan itu yang berbohong. Nah, itu percakapan komunikasi inilah yang menjadi celah. Ya, umpannya si iblis itu masuk. Makanya Bunda selalu bilang begini, aku. Sampai sekarang trik ini masih berlaku. Cara iblis menjatuhkan kita itu bukan dari hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, hal-hal yang kelihatannya masuk akalmu. Makanya kita begitu gampang untuk mengatakan, wajarlah yang lain juga melakukan. Nah, begitu kita mewajarkan, menormalisasikan sesuatu, ya udahlah, selamat datanglah, ya kan, pada kebinasaan dan kejatuhan. Akan terjadi seperti itu, aku. Karena 1 Petrus pasal 5 toh, 1 Petrus pasal 5 itu dengan tegas mengatakan, yaitu hakikatnya iblis itu kan dustanya, nggak ada kebenaran di dalam diri dia, dan cara kerjanya itu sampai sekarang sama kayak dulu itu juga. Apa di sini dikatakan? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia itu sekarang muter-muter di sekitar kita, mencari celah. Celah itu itu kecil. Makanya kita sering jatuh bukan karena hal besar, tapi hal yang kecil, kesepian, kesedihan, kekecewaan yang nggak langsung dirawat. Itu bisa jadi jalan masuk. Jadi kita mesti dalam posisi waspadalah. Kalau kau sudah tahu hakikat iblis itu seperti apa, dusta, tak ada kebenaran dalam diri dia, meskipun dia mengutip kebenaran, itu cuma sementara, bakal dibelokkan. Gak usah kau percaya, karena nggak ada kebenaran dalam diri dia. Beda dengan Tuhan kita bernama Yesus Kristus, nggak ada dusta dalam diri dia. Semua benar karena hakikatnya adalah benar. Tapi iblis sebaliknya, hakikatnya adalah dusta dan bapa segala dusta. You know, Yohanes 8 ayat 44. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang anakku, jadi jangan pernah mulai komunikasi dengan iblis. Begitu kau mulai komunikasi dengan iblis,
selesailah kau. Nah, maka kita lanjutkan lagi. Nah, dosa itu tidak abstrak, nakku. Dosa itu konkret. Galatia 5:19 ke ayat 21 mengatakannya, perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisikan, irikati, amarah, kepentingan diri sendiri, pertiraan, dan bla 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 bla. Nah, jadi Paulus menegaskan aku kalau dosa itu bukan konsep teoritis, tetapi itu teraplikasi, termanifestasi dalam pola hidup yang nyata. Maka di kekristenan dosa itu selalu memiliki ekspresi konkret, tercermin dalam perilaku, tercermin dalam style, gaya, pola hidup. Artinya dosa tidak hanya berada di sini, di wilayah pikiran, ide, tetapi sudah menjadi praktek hidup sehari-hari. Nah, oke. Jadi kalau di kalian mahasiswa kira-kira ya, dosa itu muncul dalam konteks kehidupan seperti apa, nakku? Kalau di mahasiswa, coba jujur, apa? Plagiarisme. Apalagi, nakku? Titip absen. Apalagi, anakku? Manipulasi tugas, ya kan? Yang Bunda suruh bikin video-video pembelajaran, kau ambillah teksnya pula dari AI. Sudah Bunda bilang sama kau, ya kan? 27 tahun sudah Bunda menjadi pendeta. Dari lebih dari setengah kependetaan itu kau tahu, nakku, Bunda menghabiskannya di kampus, ya kan? Bergaul dengan mahasiswa. Udah tahunya Bunda trik-trik mahasiswa ini, ngeles-ngelesnya, ya kan? Jadi Bunda hafal pun apa yang Bunda ajarkan, ya. Kalau Bunda lagi tidur nyenyak, kau bangunkan Bunda, terus kau suruh Bunda menjelaskan tentang Tritunggal, excited Bunda tahu apa yang harus Bunda katakan. Karena kenapa? Itu sesuatu yang selalu amazing untuk Bunda. Tiba-tiba kau ambil skripnya dari AI, apa enggak Bunda bikin kau langsung ya kan? Enggak kayak gitu, nah Bunda. Jadi penting, bolehnya minta tolong ke si AI ini, ya kan, bolehnya, ya. Tapi Bunda bilang apa? Jangan kau buat video pembelajaran berdasarkan apa kata orang yang Bunda ajarkan, nakku. Itu yang harus kau lakukan, karena ada banyak orang yang belum paham tentang Tritunggal, ada banyak. Nah, itu kan jadi pentingnya kejujuran secara akademik, nakku. Oke, nah jadi ingat yang Bunda katakan tadi, standar Tuhan yang harus diikuti, bukan standarnya manusia. Dan standar Tuhan itu, anakku, tidak ditentukan oleh mayoritas. Karena banyak orang melakukannya, kau jadi ikut-ikutan. Tidak begitu, nakku. Nah, oke. Nah, kita lihat lagi. Dosa keinginan, ya. Dosa keinginan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, apa katanya? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, jadi dosa itu sering muncul dalam bentuk apa, nakku? Hedon. Nah, itu kan yang terjadi sekarang ini, ya. Hedonisme, mencari kesenangan tanpa batas. Nah, hati-hati, nakku. Mama dengan bapak kau itu, nakku, kerja kerasnya untuk membayar uang kuliahmu. Mahalnya kuliah di tempat kita kan, nakku, ya. Bisa jadi mereka tadinya 2 kali seminggu mereka makan daging, tapi karena kau kuliah di Telkom, ya kan, jadi sekali seminggu lah mereka. Tapi kau di Telkom hedonnya minta ampun. Awal bulan kau udah saksang panggang, pertengahan bulan mulailah kau makan tahu tempe, ya kan, akhir bulan kau puasa. Nggak kayak gitu juga lah, ngapain kau sekolah kalau ternyata kau menabung penyakit, ya kan. Jadi manfaatkan dengan benar setiap yang dikasih oleh orang tuamu, ya kan. Jadi jangan hedon kau, nakku, ya. Kuliah itu nggak soal gaya-gayaan, tapi soal bagaimana membangun karaktermu, kan itu toh. Lalu apalagi, nakku, ya, dosa sering muncul dalam bentuk apa? Seksualitas, ya kan. Balik lagi seperti yang Bunda bilang, nanti kita akan perdalam ini di materi pranikah dengan pernikahan, juga pornografi. Nah, jadi seksualitas apa? Ya karena orang lain pacaran wajar pegang-pegangan, cuman bukan lagi kau, jadi kau pun seperti itu. Ingat, standarnya itu Tuhan, bukan dunia ini, dan bukan mayoritas, bukan seperti itu, ya. Jadi ya, apalagi obsesi terhadap status dan pencapaian. Boleh berkompetisi, nah, berkompetisi yang sehat, tapi jangan letakkan nilai dirimu pada apa yang kau capai, gitu loh. Nah, jadi semua ini adalah bentuk-bentuk dari apa, nakku? Bentuk modern dari penyembahan berhala sebenarnya. Bagaimana kita menggantikan Tuhan dengan kenikmatan atau pencapaian. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena apa ya, nakku, ya, kalau kesenangan itu sudah menjadi pusat, sebenarnya disitulah dosa bekerja secara halus. Nah, itu, ya. Nah,
Kita lihat lagi, itu tadi ya. Lalu yang berikutnya apa? Dosa yang terselubung, itu kesombongan dan ego spiritual. Lukas 18 ayat 11 ke 12 dan Roma 12 ayat 3. Nah, jadi bentuk halusnya apa? Sombong rohani, merasa dia lebih rohani dari orang lain, haus pengakuan, pelayanan, terus dia membandingkan dirinya dari orang lain. Ini semua disebut dengan sombong rohani. Nah, aku tidak terlihat dari luar, tapi ya dia apa namanya ya? Liar, liar, liar di dalam. Jadi karena seringkali dosa itu mengenakan apa? Nah, aku pakaian pakaian rohani, pakaian keagamaan itu dia. Oke. Nah, ya, ayo siapa yang seperti itu? Ayo. Oke. Ya. Apa yang terjadi kalau setelah kita melakukan 1, 2, 3 dosa kemudian tidak segera kita selesaikan? Anakku, pahamilah ya, dosa itu tidak pernah diam sampai dia mencapai tujuannya. Ibrani pasal 3, anakku, 12 ke 13. Supaya jangan ada seorang pun yang menjadi tegar hatinya oleh tipu daya dosa. Nah, jadi dalam teologi Alkitab, anakku, dosa itu memiliki sifat dinamis dan progresif. Jadi dia selalu bergerak dari kecil ke besar, dari tersembunyi akhirnya dia menguasai, dari satu kebiasaan kecil akhirnya memperbudak. Makanya tadi Bunda katakan dosa itu tidak ada yang netral, tidak ada yang diam. Nah, aku enggak. Dosa itu tidak pernah berkata, oke, cukup sampai di sini saja. Oke, enggak ada. Enggak ada. Dosa itu seperti apa ya? Dikasih hati minta jantung. Setelah dikasih jantung mesti ambil seluruh kehidupan kau. Nah, itu ya. Makanya dosa itu selalu meminta lebih. Nah, aku kalau dibiarkan. Itu sebabnya bisa terjadi apa yang disebut dengan pengerasan hati dan tumpulnya kepekaan rohani. Efesus 4 ayat 18 ke 19, Roma 2 ayat 5. Nah, jadi salah satu konsekuensi paling serius dari dosa adalah pengerasan hati, anakku. Hati kita menjadi tumpul terhadap firman, nurani kita tidak lagi sensitif, yang salah menjadi terasa biasa. Artinya gini nih, kalau kali pertama kau melakukan dosa, takut, merasa bersalah. Kalau sekarang enggak, udah biasa aja. Nah, jadi ini yang disebut dengan dalam teologi moral aku sebagai desensitisasi rohani, atau kondisi di mana hati rohani, hati nurani manusia itu menjadi tumpul atau tidak lagi peka terhadap dosa, tidak lagi peka terhadap kebenaran, tidak lagi peka terhadap kehadiran Tuhan. Jadi ketika dosa berulang, nah aku hati ini menjadi belajar untuk tidak lagi merasa bersalah. Kan bahaya banget ya. Dulu terganggu dia kalau melakukan satu kesalahan, kalau sekarang santai. Itu dia. Jadi makanya akhirnya apa yang terjadi, kita jatuh dalam perbudakan. Nah, kita akhirnya diperbudak oleh dosa. Kita berpikir kita sudah bebas, padahal apa yang terjadi, kita diperbudak oleh dosa dan kita kehilangan kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, jadi karena ironisnya dosa itu hadir selalu dengan janji, kau bebas gitu, padahal dia mengikat kita, bahkan bukan cuma mengikat, memperbudak kita, anakku. Karena dosa itu apa dia akan menguasai kehendak yang kau miliki. Dia akan membuat kebebasanmu itu tergerus, lalu kau akan kehilangan kendali atau kontrol terhadap dirimu sendiri. Nah, maka kalau ada orang yang bilang ke Bunda, aku bisa berhenti kapan aja Bunda, aku tahu ini saat, tapi aku bisa berhenti kapan aja. Aku bilang sama kau hari ini, aku tidak semudah itu sayangku, tidak semudah itu, karena dosa tidak akan membiarkanmu untuk berhenti begitu saja. Nah, itu dia. Nah, makanya penting untuk kau pahami, nak, dosa itu membuat kau menarik diri dari Tuhan dan akhirnya kau mengalami kekosongan. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, itu tidak berarti Tuhan tidak mengasihimu, enggak, tapi Tuhan menghormati pilihan kita, pilihanmu. Nah, minggu lalu kan Bunda katakan ya kan, salah satu arti imago Dei itu adalah kau punya free will. Nah, jadi kau bisa memilih apakah kau jadi jahat atau baik. Nah, jadi Tuhan menghormati kita sebagai manusia yang diciptakannya, menghormati pilihan kita. Nah, makanya
kita ya setelah kita memilih yang tidak benar ya harusnya kita mau dong menuai ya konsekuensi dari pilihan kita ya. Itu alasan kenapa kita merasa kosong ya kan, kehilangan arah hidup, lalu merasa hidup kita itu terasa hampa. Karena kenapa? Kita menjauh dari sumber hidup itu sendiri, yaitu Tuhan, sehingga kita mengalami yang disebut dengan kekosongan kekosongan eksistensial. Nah, kadang-kadang agak sulitnya menyebutkan kata-kata ini ya kan. Oke. Nah, oke nakku ya. Jadi yes, semoga sampai di situ Anda semua paham. Sebelum ya kita lanjutkan lagi nak ya. Oke. Jenis-jenis dosa. Oke, jenis-jenis dosa apa saja sih Bunda? Satu, dosa warisan. Jadi kita ini sudah terlahir sebagai manusia yang berdosa, itu toh. Nah, Roma 5 ayat 2 apa katanya? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, bahkan Mazmur 51 ayat 7 mengklaim lagi dengan sangat ekstrim. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya manusia atau kita itu tidak menjadi berdosa karena berbuat dosa, sayang. Bukan. Sebaliknya kita berbuat dosa karena memang kita sudah berdosa. Ini bukan cuma soal salah didik, tapi natur kita yang telah rusak lalu ditambah dengan salah didik, salah asuh. Ayo dah. Kau bisa bayangkan lah itu ya kan. Nah, itu. Jadi yang pertama dosa warisan. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan dosa pribadi, Roma pasal 3 ayat 23, Yakobus 1 14 ke ayat 15. Jadi yang disebut dengan dosa pribadi itu adalah dosa yang dilakukan secara sadar melalui pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, balik lagi Bunda ya. Jadi komen-komen negatif yang di medsos itu itu dosa. Dosa pribadi itu sadar kali orang tuh mengetik-ngetik kayak gini. Sadar kali dia ya, di pikiran, di perkataan, lalu di perbuatan aku. Nah, jadi seperti Bunda katakan tadi ya. Nah, proses dosa itu apa? Diperjelas lagi ya. Yakobus pasal 1, dari keinginan yang dibiarkan akan melahirkan dosa, dan dosa yang matang itu menghasilkan maut pastinya. Nah, yang ketiga dosa kolektif ya. Contohnya Yesaya pasal 1 16 ke 17, Daniel 9 ayat 5. Nah, jadi selain dosa pribadi, ada yang disebut dengan dosa kolektif. Apa itu dosa kolektif Bunda? Dosa yang dilakukan bersama-sama oleh komunitas, bangsa, atau sistem. Nah, itu ya. Jadi contohnya Daniel. Meskipun secara pribadi dia adalah orang yang benar, tetapi dia mengakui dosa bangsanya seolah-olah itu adalah dosanya sendiri. Nah, jadi dosa kolektif itu terlihat dalam mana ketidakadilan sosial, budaya korupsi, kekerasan yang dinormalisasi, dan sistem yang menindas. Jadi kalau ada yang namanya ya penutupan rumah ibadah lah dengan alasan ini dan itu, yang baru kejadian di Medan, demo, penjualan babi dan segala macam. Kira-kira udah bisa paham itu masuk dalam dosa mana nakku? Itulah dia. Oke, nah. Ya, pertanyaan yang sering Bunda dapatkan itu adalah apakah semua dosa diampuni Bunda? Adakah dosa yang tidak terampuni? Nah, Bunda suka dengan pertanyaan itu karena memang supaya kau takut, bertuhan itu harus takut. Nah, gitu. Jadi ada dosa yang tidak terampuni. Markus pasal 3 28 ke 29. Jadi dikatakan begini, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Jadi Yesus bicara dengan tegas, dengan keras tentang satu dosa yang tidak terampuni, yaitu penghujatan terhadap Roh Kudus. Nah, jadi sebenarnya kalau secara teologis tidak ada dosa yang terlalu besar sebenarnya untuk diampuni. Semua bisa Tuhan selesaikan. Tapi kondisi hati yang secara sadar, terus-menerus, keras menolak, bahkan menghina Roh Kudus, ya itu sudah tidak terampuni lagi. Nah, ini bukan dosa yang dilakukan karena kelemahan, karena ketidaktahuan, atau karena pergumulan. Ini adalah penolakan total terhadap kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu jelas dinyatakan. Jadi selama seseorang masih mau bertobat, dosa ini belum terjadi. Tapi kalau dia sudah menolak, tidak, nah ya sudah. say goodbye lah itu, ya kan. Nah, itu dia anakku, oke? Jadi
apa pertanyaannya, bagaimana dengan yang murtad naku? Nah, kau bisa membacanya di Ibrani pasal 6, termasuk yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Waktu kau berdiri kata Isa Sidi, kau berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Lalu kemudian karena cinta, karena beban hidup, atau karena apapun itu kau berpindah keyakinan, kau murtad. Ibrani pasal 6 mengatakan kondisimu seperti tanah yang sudah kering, yang takkan mungkin lagi ditumbuhi oleh apapun lagi, sudah gersang. Artinya ya kau menyalibkan Kristus kedua kali, itu adalah dosa yang tidak terampuni nakku. Jadi bertuhan itu kau harus takut. Jangan sebentar kau agama A, sebentar kau agama B. Nggak ada ceritanya itu. Iman itu memang urusan pribadi, tapi kau harus takut. Jangan kau karena kau tahu Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, suka-suka kau ya kan. Sebentar kau agama A, sebentar kau agama B. Oh pikirnya apa ya kan. Jadi itu pentingnya. Maka bagaimana menyelesaikan dosa ini Bunda? Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Tapi sekarang ini, untuk kita sekarang ini dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosanya, Allah setia dan adil akan membenarkan dan menguduskan. Jadi pengakuan. Tapi pengakuan itu tidak sekedar untuk mengatakan, ampunilah kami akan dosa kami sengaja dan tidak disengaja. Kau agak-agak punya etika dulu kau sedikit kau kalau minta ampun ke Tuhan ya kan. Enak-enak aja kau mengatakan yang kami sengaja dan tidak disengaja. Terus kayak mana kali rupanya, manalah cobalah dulu bilang sama Bunda, manalah dosa yang tidak kau sengaja. Terus manalah yang kau sengaja dosanya. Semua kau lakukan dosa itu atas pengetahuanmu, di dalam pengetahuanmu, dalam kesadaranmu itu dosa, bukan. Jadi ngapain kau bilang tidak sadar gitu loh. Jadi artinya kalau dikatakan barang siapa mengaku, bukan cuma mengatakan ampunlah Tuhan dosa aku yang enggak. Lu penting dalam kerendahan hati bilang, ampunlah dosaku Tuhan, tadi nonton pornografi, tadi aku bikin tugas dari AI, nipu Bunda, ampun. Sebutkan detil dosamu, bukan karena tidak tahu, tapi diperlukan kerendahan hati, pengakuan. Maybe ketika kita mengakui dosa, kita kan tanggung konsekuensinya, tetapi kelar gitu loh ya, clear gitu loh. Jadi sama dengan misalkan kalau Bunda melakukan kesalahan ke Bang Elia, terus Bunda bilang, maafkanlah aku, maafkanlah Bunda Bang Elia. Bunda salah apa? Ya pokoknya maafkanlah. Ya Bunda salah apa? Ya maafkanlah, karena segan dia akhirnya dimaafkan. Tapi kan hatinya pasti nanya dong, Bunda ini salah apa gitu. Nah, jadi yang benar itu apa? Bang Elia maafkan Bunda. Bunda salah apa? Gue agak nggak nyaman mengatakannya karena gue mikir misalkan harga diri gue, tapi gue mau menyelesaikan hal itu dengan Bang Elia. Akhirnya gue bilangin, ya Bang Elia maafkan Bunda, kemarin Bunda gosipin kamu dengan si Anu. Mungkin Bang Elia akan shock, terkejut, kok segitunya Bunda ini, kok percaya tapi kayak gitu. Mungkin dia akan kecewa ya, mungkin dia akhirnya menjauh dari Bunda, itu konsekuensi. Tapi kan clear, selesai. Jadi jangan manfaatkan kasih karunia dan pengampunan Tuhan yang maha pengampun itu untuk kau berdosa, minta ampun, berdosa lagi, minta ampun lagi, berdosa lagi, minta ampun lagi. Lingkaran setan itu guys. Nanti kalau kau mati pas pula kau di momen belum menyelesaikan dosamu, kemana lah kau yang gak bisa ketemu dengan Tuhan lah. Ibrani 12 ayat 14 ke ayat 15. Gak ada yang bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Gak ada yang kudus dari diri sendiri. Kita dikuduskan. Kapan kau dikuduskan? Dengan penyalipan. Kapan kau dikuduskan? Ketika kau mengaku dosamu. Jadi kalau kau mati dosamu belum kau akui, terus kau berharap ketemu dengan Tuhan, masuk surga gitu. Nah, itu dia anakku. Jadi penting kita mengakui dosa kita itu dengan detil, karena dengan detil itu kita menunjukkan kerendahan hati kita. Oke? Oke. Gas.